Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaful Mila Asidik akan coba mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Prediksi Keterbentukan Air Asam Tambang di Tambang Batubara PT ABC Blok A Provinsi Kalimantan Timur dengan pembimbing Siwidayati STMT dan kopembimbing Nur Fauji Siniarno SSI SPDMT. Adapun latar belakang dari penelitian yaitu kegiatan pertambangan akan memberikan dampak baik dan juga dampak buruk untuk wilayah kegiatan. Dampak baiknya yaitu dapat meningkatkan ekonomi pada wilayah tersebut dan dampak buruknya yaitu akan memberikan dampak lingkungan di wilayah tersebut. Dampak lingkungan yang sering terjadi pada tambang batubara yaitu salah satunya adalah terbentuknya air asam tambang. Maka harus dilakukan upaya untuk menanggulanginya dengan mengidentifikasi jenis batuan di wilayah tersebut. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengetahui karakteristik batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang ataupun yang tidak berpotensi membentuk air asam tambang, yaitu potensial acid forming PAF dan juga non acid forming NAF. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik batuan PAF dan NAF di wilayah tersebut, mengetahui penyebaran PAF dan NAF, dan menentukan metode penanggulangan untuk air asam tambang apabila terbentuk di wilayah tersebut. Ini merupakan metodologi penelitiannya, yaitu pertama memulai kegiatan, kemudian pengambilan data primer dan juga data sekunder. Data primer diambil dari hasil pemboran, kemudian pengujian laboratorium ANC, MPA, kemudian data sekunder diambil dari perusahaan seperti kondisi geologi, kondisi lingkungan, dan peta geologi. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui karakteristik batuan di wilayah tersebut, apakah termasuk PAF, NAF, ataupun uncertain. Kemudian dilakukan interpretasi untuk mengetahui karakteristiknya, kemudian sebarannya ke arah mana saja, kemudian penanggulangan yang dilakukan apabila terbentuk air asam tambang. Kemudian ditarik kesimpulan dan penelitian selesai dilakukan. Ini merupakan rumus net acid producing potential, yaitu MPA dikurangi dengan ANC atau maksimum potential acidity dikurangi acid neutralizing capacity dengan rumus sebagai berikut. Ini merupakan kriteria batuan PAF dan NAF, yaitu apabila NaPP di bawah 0 dan NaGPH di atas 4,5 maka diklasifikasikan NAF, kemudian NaPP di atas 0 dan NaGPH di bawah 4,5 maka diklasifikasikan PAF, kemudian NaPP di atas 0 dan NaGPH di atas 4,5 diklasifikasikan uncertain, kemudian NaPP di atas atau sama dengan 0 dan NaGPH di bawah 4,5 diklasifikasikan uncertain. Ini merupakan contoh perhitungannya dengan NaGPH 2,98, total sulfur 0,26, kemudian didapatkan MPA sebesar 0,80 dan ANC dengan nilai min 0,15 kg H2SO4 per ton batuan, maka NaPP didapat 0,95 kg H2SO4 per ton batuan. Maka diklasifikasikan sebagai PAF karena NaPP-nya di atas 0 dan NaG-nya di bawah 4,5. Ini merupakan hasil penentuan PAF dan NAF di wilayah tersebut. Dari 5 sampel didapat PAF sebanyak 3 sampel dengan presentasi 60%, NAF 1 sampel dengan presentasi 20%, uncertain sebanyak 1 sampel dengan presentasi 20%. Ini merupakan sebaran PAF dan NAF di wilayah tersebut. Hijau merupakan NAF dan yang merah merupakan PAF. Metode pencegahan yang dapat dilakukan yaitu metode enkapsulasi dan segresi, di mana memisahkan PAF dan NAF kemudian menimbun PAF dengan lapisan NAF supaya tidak kontak dengan oksigen dan air agar tidak terbentuk air asam tambang. Kemudian untuk jangka panjangnya dapat dilakukan penutupan kering atau dry cover dengan konsep yang sama dengan enkapsulasi, penimbunan PAF dan NAF, tetapi diselingi dengan lapisan organik atau sintetik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik batuan pada daerah penelitian dari jenis batu pasir, batu lempung, dan batu bara terdapat karakteristik PAF, NAF, dan juga uncertain. Kemudian sebaran batuannya terdapat PAF dan NAF dan uncertain. Kemudian PAF tersebar hampir di seluruh area. Kemudian NAF mendominasi di arah utara. Kemudian untuk penanggulangannya, apabila terbentuk air asam tambang dapat dilakukan metode enkapsulasi dan segresi, dan jangka panjangnya dapat dilakukan metode dry cover atau penutupan kering. Saran untuk perusahaan yang pertama melakukan ujian secara berskala untuk melakukan kontrol terhadap area yang berpotensi membentuk air asam tambang. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan khusus dari mulai kegiatan tahap awal untuk dapat memisahkan PAF dan NAF dengan metode
selective damping method. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.